Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini saya akan memberikan tips ya Sobat Kicau Mania sesudah panen, bagaimana cara penjemuran, kemudian bagaimana trotol ini mandi ya. Kita di sini akan memberikan tips ya perawatan tanpa pemberian vitamin. Jadi kalau kalian tidak punya vitamin ya, seperti di tayangan saya yang lama itu kita siapkan di sana itu kan Super N, kemudian Ebot Pit di video kita yang lama itu ketika kita sesudah panen kita wajib punya ya. Nah apabila kalian tidak sempat membeli atau tidak punya vitamin, jadi tidak perlu khawatir Sobat Kicau Mania agar trotolan ini bodinya kuat, tetap bugar. Berikut kita akan berikan tipsnya, simak terus, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, pertama-tama kalian siapkan ya kerodong tipis seperti ini ya. Ini posisinya di jam 8 kita sudah melakukan penjemuran dengan metode kerodong ya Sobat Kicau Mania. Ini fungsinya agar trotolan ini tenang ya, tidak istilahnya terbang ke sana ke sini, karena posisinya ini kan masih liar Sobat Kicau Mania ya. Kalau kita buka kerodong otomatis dia akan numbur jeruji ini kan, itu cukup membuat cedera ya untuk di sekitar paruhnya atau bulunya bisa lepas Sobat Kicau Mania kalau keseringan menabrak jeruji. Nah ini kombinasi cara seperti ini, penjemuran seperti ini saya sering lakukan pada trotolan yang terlalu liar Sobat Kicau Mania, karena panen di usia 35 hari ke atas itu otomatis trotolannya pertama kali kita panen memang liar seperti ini Sobat Kicau Mania. Tetapi kalau kita sering melakukan seperti ini Sobat Kicau Mania, mudah-mudahan trotolan ini tidak menjadi liar Sobat Kicau Mania, karena ini berdasarkan pengalaman kita. Apabila kita sering melakukan ini di pagi hari, maka trotolan ini akan terbiasa. Untuk penjemuran di dalam kerodong seperti ini Sobat Kicau Mania, kita membutuhkan waktu sekitar 8-10 menit ya Sobat Kicau Mania. Selanjutnya kita akan buka kerodong seperti ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah kita buka kerodongnya dia akan terbang ke sana ke sini Sobat Kicau Mania, menjadi liar dan sering nabrak jeruji. Nah ini seringkali membuat cedera Sobat Kicau Mania, atau bulunya ada yang lepas. Nah ini penjemuran seperti ini harus kita lakukan juga ya, agar mereka mendapat kontak langsung dari sinar matahari Sobat Kicau Mania. Ini kurang lebih sekitar 8-10 menit juga ya Sobat Kicau Mania kita melakukan penjemuran seperti ini.
Nah Sobat Kicau Mania, banyak teman-teman kita yang masih belum mengerti ya. Kemudian ada beberapa pendapat kita, perbedaan kita tentu saja ada di setiap peternakan Sobat Kicau Mania. Tetapi cara saya memang berbeda, karena kita mengkajinya pun berbeda ya. Cara pemikiran kita pun tidak sama. Nah banyak yang bertanya Sobat Kicau Mania, apakah sesudah panen sebaiknya dijemur terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu. Nah ini menjadi kontroversi ya di antara para penangkar Sobat Kicau Mania. Ada yang beranggapan ketika trotolan ini dipanen harus dimandikan terlebih dahulu baru dijemur. Kemudian perawatannya juga seperti itu. Ada juga di penangkaran lain ya, jemur dulu baru mandi. Nah ini bermacam-macam pendapat Sobat Kicau Mania ya. Tetapi kalau saya pribadi, ketika kita sesudah panen Sobat Kicau Mania, ada baiknya kita jemur terlebih dahulu. Karena ketika pagi hari kita bangun ya kan, tidak mungkin dalam kondisi yang dingin, sekalipun cuacanya musim hujan ya, kita paksa mandi, kemudian kita harus jemur. Nah ini kadang-kadang banyak yang tidak mengerti Sobat Kicau Mania. Kalau saya pagi-pagi saya kejar terlebih dahulu itu matahari, sumber mataharinya harus kontak langsung dengan mereka ini di pagi hari. Ketika selesai dijemur, barulah saya mandikan trotolan ini. Itu menurut saya cara yang benar ya Sobat Kicau Mania ya. Nah Sobat Kicau Mania, kenapa saya lebih memilih jemur terlebih dahulu ya ketimbang mandi? Karena menurut saya Sobat Kicau Mania ya, kebiasaan kita di peternakan kita murai batu seperti ini ya, ketika selesai panen atau baru saja dipanen, itu yang pertama kali ya kita kejar adalah matahari Sobat Kicau Mania untuk penjemuran. Karena matahari ini ya, apalagi di cuaca seperti ini belum tentu ada Sobat Kicau Mania ya. Tidak mungkin saya memaksakan mereka mandi, karena kenyataannya trotolan ini tidak mudah ya untuk membuat mereka ini suka mandi Sobat Kicau Mania. Mereka mandi kalau keadaannya sudah panas atau cuaca sedang panas, mereka juga akan mandi Sobat Kicau Mania. Kalau cuaca dingin ya, tidak mungkin kita memaksanya untuk mandi Sobat Kicau Mania. Nah beberapa langkah kita ambil Sobat Kicau Mania dalam merawat trotolan ini memang harus kita perhatikan dengan teliti Sobat Kicau Mania ya, terutama masalah mandi dan penjemuran. Apabila kita tidak merawat trotolan ini Sobat Kicau Mania ya, maka dampaknya juga ada sampai ke tangan pembeli. Kita ambil contoh saja untuk masalah mandi di keramba ya Sobat Kicau Mania. Kalau kita tidak membiasakannya seperti ini, maka pelanggannya juga akan bingung Sobat Kicau Mania, kenapa trotolan ini tidak mau masuk keramba, tidak mau mandi. Nah itulah fungsinya Sobat Kicau Mania, setelah panen kita harus ada perawatan ya, perawatan ekstra sebelum sampai ke tangan pembeli. Nah itu wajib kita lakukan sebagai seorang penangkar apabila kalian ingin mendapatkan pujian dari pelanggan kalian Sobat Kicau Mania. Artinya pelanggan kalian tidak terlalu repot lagi untuk mengurus trotolan ini. Nah Sobat Kicau Mania, untuk kita mengajari trotolan ini agar cepat mandi keramba ya, itu tidak instan Sobat Kicau Mania ya. Itulah jawabannya, kita harus menunggu dan sabar. Jangan kita paksakan Sobat Kicau Mania, jangan kita tangkap pakai tangan lalu kita masukkan ke dalam keramba. Nah kalau untuk kita mengajari trotolan ini supaya dia paham dengan mandi keramba, kita harus menunggunya masuk ke dalam keramba seperti yang kita saksikan ini Sobat Kicau Mania ya, agar mereka ini terbiasa. Nah kebiasaan ini akan membawa mereka sampai kebiasaannya setelah lepas trotol nanti Sobat Kicau Mania ya. Itu tentu saja ada kaitannya, ada hubungannya Sobat Kicau Mania, karena ini adalah sebuah kebiasaan yang kita ajarkan kepada trotolan ini sejak mereka masih trotol Sobat Kicau Mania.
Jadi sobat kicau mania, buat kalian yang pemula ya, untuk ternak murai batu ini ya, kita sebagai seorang penangkar ini memang kegiatannya banyak sobat kicau mania ya. Tidak ada yang namanya penangkar itu santai ya, atau sekedar meloloh. Nah sobat kicau mania, banyak kegiatan seorang penangkar. Selain seperti ini, kita juga harus menjaga kebersihan kandang ya sobat kicau mania ya, kemudian kebersihan sangkar agar trotolan ini sehat. Jadi kakinya ini tidak jamuran, tidak ada bakteri atau tidak ada virus sobat kicau mania. Karena trotolan ini sobat kicau mania ya, kenyataannya kalau mereka sedang makan, mereka lebih senang main di karpet ya, di bawah. Di karpet itu kan sudah banyak tumpukan kotoran ya kan, otomatis harus kita sering-sering bersihkan ya sobat kicau mania. Kemudian kita harus sering memandikan trotolan ini, kemudian menjemurnya. Nah itu fungsinya agar mereka ini kesehatannya bisa terjaga sobat kicau mania ya. Kemudian untuk pola makannya juga harus dijaga sobat kicau mania ya, mulai dari pemberian vitamin ya, atau makanan yang bergizi seperti ekstra puding, kemudian pakan-pakan racikan yang sering kita lakukan. Nah itu semua ada gunanya sobat kicau mania untuk menjaga kesehatan trotolan ini agar mereka ini kebal terhadap penyakit sobat kicau mania, atau tidak gampang sakit. Nah sobat kicau mania, untuk mandi di dalam keramba ini sebenarnya tidak perlu kita terlalu lama sobat kicau mania ya. Jika mereka ini sulit untuk mandi ya, mandi sendiri, kita bisa membantunya dengan cara menjemprotkan seperti yang saya lakukan tadi sobat kicau mania, agar tubuh mereka ini basah ya. Karena kenyataannya anakan trotolan yang baru kita panen ini tidak mungkin langsung bisa belajar mandi dengan cepat sobat kicau mania. Walaupun ada ya, itu peluangnya sangat sedikit ya, karena mereka ini belum terbiasa untuk mandi di dalam keramba. Tetap kita bimbing, kita semprot seperti yang saya lakukan tadi juga tidak apa-apa sobat kicau mania ya, agar mereka ini kondisi suhu tubuhnya ini bisa terjaga sobat kicau mania ya. Karena cuaca ini tak menentu, kadang-kadang bisa panas, kadang-kadang bisa hujan ya sobat kicau mania. Karena di bulan ini memang kenyataannya musim hujan sobat kicau mania. Nah setelah selesai mandi di dalam keramba, kita tetap kerodong, kita anginkan lagi sobat kicau mania. Jadi proses menganginkan ini ya 2 kali sobat kicau mania ya. Yang pertama tadi pada saat selesai penjemuran sobat kicau mania ya, kita anginkan. Nah yang kedua ini adalah saat setelah mereka selesai mandi di dalam keramba. Nah itu juga kita anginkan seperti ini sobat kicau mania, dan tugas kita sudah selesai sobat kicau mania. Ini bisa kita gantung kembali sobat kicau mania dan siap dipantau oleh pelanggan sobat kicau mania. Karena untuk trotolan saya ini full ya, ini pesanan lama sobat kicau mania. Jadi pelanggannya sudah ada semua, ini tinggal mereka ambil, tinggal mereka jemput ya, kalau mereka ini sudah sesuai tanggal penjemputan. Nah untuk konten saya yang lama kemarin sudah ada kita tampilkan juga sobat kicau mania ya, bagaimana cara cepat, cara praktis dan sederhana mengajari mereka ini agar cepat makan pur. Nah di sini tidak kita jelaskan karena di konten sebelumnya sudah kita bahas sobat kicau mania, dan itu sambil kita merawat penjemuran atau proses mandi di keramba ya, semuanya kita lakukan. Itulah tugas kita sebagai seorang penangkar sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.